Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atas nama saya Auliai Rahman Gofar dan rekan saya Risna Kurniawati. Dalam kelompok kami membahas tentang manusia sebagai khalifah Allah di bumi dan menganalisis tafsir surat Al-An'am ayat 165 dan Quran surat Yunus ayat 13 dan 14. Saya akan menjelaskan analisis surat Al-An'am ayat 165. Surat Al-An'am adalah surat ke-6 dalam tertib Mushaf Utsmani dan surat ke-55 dari tertib turunnya. Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah dan turunnya dekat sebelum Hijriyah. Surat ini terdiri dari 165 ayat, dinamakan Al-An'am karena dalam hubungannya dengan adat istiadat kaum musyrikin yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Isi surat Al-An'am secara umum berisi tentang keimanan, hukum-hukum, kisah-kisah, dan lain-lain. Fungsi dan kedudukan manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah di bumi. Tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini adalah untuk beribadah. Sedangkan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mendapatkan kesenangan dunia dan ketenangan akhirat. Jadi, manusia di atas bumi ini adalah sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Yang ibadah itu adalah untuk mencapai kesenangan di dunia dan ketenangan di akhirat. Apa yang harus dilakukan oleh Khalifatullah itu di bumi, dan bagaimanakah manusia melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, serta bagaimanakah manusia bisa mencapai kesenangan dunia dan ketenangan akhirat tersebut. Banyak sekali ayat yang menjelaskan mengenai 3 pandangan ini. Antara lain surat Al-Baqarah ayat 30. Khalifah adalah seorang yang diberi tugas sebagai pelaksana dari tugas-tugas yang telah ditentukan. Jika manusia sebagai khalifatullah di bumi, maka ia memiliki tugas-tugas tertentu sesuai dengan tugas-tugas yang telah digariskan oleh Allah selama manusia itu berada di bumi sebagai khalifatullah. Jika kita menyadari diri, kita sebagai khalifah Allah, sebenarnya tidak ada satu manusia pun di atas dunia ini yang tidak mempunyai kedudukan ataupun jabatan. Baik jabatan yang bersifat keduniaan sebenarnya merupakan penjabaran dari jabatan pokok sebagai khalifatullah. Jika seseorang menyadari bahwa jabatan keduniaan itu merupakan penjabaran dari jabatan sebagai khalifatullah, maka tidak ada satu manusia pun yang akan menyelewengkan jabatannya, sehingga tidak ada satu manusia pun yang akan melakukan penyimpangan selama dia menjabat. Jabatan manusia sebagai khalifah adalah amanat dari Allah. Manusia mempunyai keistimewaan dibanding dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Keistimewaan ini bisa dilihat dari sisi penciptaan fisik maupun personalitas karakternya. Karena keistimewaannya itu, manusia memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda dengan makhluk yang lain. Hal ini dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 30-33 yang memaparkan proses kejadian manusia dan pengangkatannya sebagai khalifah. Proses kejadian inilah yang dapat memberikan pengertian kedudukan manusia sebagai khalifatullah dalam alam semesta. Pada Quran surat Yunus, ini lahirnya ditunjukkan kepada orang kafir. Pada orang kafir Mekah yang selalu memperolok-olok Nabi Muhammad. Tetapi termasuk juga di dalamnya semua umat manusia yang bersikap dan bertindak seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah itu. Umat-umat terdahulu pernah dihancurkan seluruhnya karena kezoliman, kekafiran, dan keingkaran kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang telah diutus Allah kepada mereka. Padahal rasul-rasul dan nabi-nabi itu telah membentangkan jalan kebenaran yang bila mereka tempuh akan menyampaikan mereka ke tempat yang penuh bahagia.
Ada dua macam azab yang pernah ditimpakan Allah kepada orang-orang dahulu karena keingkaran dan kezoliman mereka, yaitu dengan memusnahkan seluruh mereka yang mendustakan Rasul dan yang berbuat zolim itu. Seperti yang pernah ditimpakannya kepada kaum Ad-Samud, kaum An-Nuh, kaum Nuh, dan sebagainya. Mendatangkan azab berupa kerusakan, kekacauan dalam masyarakat, dan sebagainya. Pada Quran Surat Yunus ayat 13 dan 14, ini menerang pada Quran Surat Yunus ayat 13-14 ini menerangkan pengganti-pengganti di bumi yang mana dijelaskan pada arti ayat dari surat ini. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Dapat kita telaah bahwa kemudian kami menjadikan kalian, wahai umat Nabi Muhammad, sebagai khalifah di bumi yang membangunnya setelah orang-orang terdahulu itu, untuk menguji kalian dan menampakkan pada kalian apa yang akan kalian pilih untuk diri kalian, ketaatan ataukah kedurhakaan setelah kalian mengetahui apa yang terjadi atas orang-orang yang sebelum kalian. Manusia dipilih sebagai khalifatullah sebagaimana diuraikan di atas karena kelebihan yang dianugerahkannya. Tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain termasuk malaikat. Ayat-ayat di atas yang menyampaikan tentang pengajaran Allah kepada manusia memberikan pengertian bahwa untuk dapat menjalankan fungsi dan peran kekhalifahan diperlukan modal atau syarat, yaitu ilmu Allah kepada manusia berupa ilmu pengetahuan. Sehingga khalifah harus memiliki 4 sisi karakter yang saling berkaitan. Keempat sisi tersebut antara lain: pertama, memenuhi tugas yang diberikan oleh Allah. Kedua, menerima tugas tersebut dan melaksanakannya dalam kehidupan perorangan maupun kelompok. Ketiga, memelihara serta mengelola lingkungan hidup untuk kemanfaatan bersama. Yang terakhir, menjadikan tugas-tugas khalifah sebagai pedoman pelaksanaannya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.